Salam para rekan PA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya ingin membagi atau men-share pergumulan Nabi Habakuk. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bisa belajar untuk memperdalami firman-Mu. Roh Kudus memberikan kerendahan hati untuk kami terus dengan rendah hati belajar firman Tuhan. Roh Kudus memberikan pemahaman dan juga pengertian. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, apakah yang dipergumulkan oleh Nabi Habakuk untuk kehidupan umat Tuhan atau bangsa Israel dan Yehuda pada waktu itu? Mari saya ingin mengajak pertama kita membaca dari kitab Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi ada beberapa krisis yang terjadi pada waktu itu yang betul-betul membuat Habakuk bergumul kepada Tuhan. Krisis yang pertama itu adalah krisis secara rohani atau spiritual crisis, yaitu adalah umat Tuhan Yehuda Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Umatnya tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan mulai meninggalkan Tuhan dan beralih kepada berhala-berhala atau ilah-ilah lain. Itu namanya krisis secara rohani, dan hidup umat Tuhan tidak lagi rohani. Nah, karena krisis rohani ini berlanjut pada krisis kriminal atau kejahatan, criminal crisis. Makanya di sini ada kata-kata yang dimunculkan seperti penindasan, ya, kejahatan, kelaliman, aniaya, perbantahan, pertikaian. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas itu sangat tinggi di umat Tuhan. Karena memang awalnya terjadi krisis rohani, di mana umat tidak lagi peduli kepada Tuhan. Nah, karena krisis ini, maka berakibat kepada krisis ekonomi. Makanya Habakuk dalam pasal 3 ayat 17, ya, itu dia menulis di dalam kemenangan imannya kepada Tuhan, ya, dikatakan, ya, ada pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, ladang-ladang tidak menghasilkan, ternak tidak ada lagi di ladang. Nah, ini berbicara tentang apa? Terjadi krisis ekonomi yang sangat berat pada waktu itu. Ya, karena krisis kriminal dan ekonomi ini adalah bisa timbal balik. Karena krisis ekonomi bisa muncul kejahatan. Karena kejahatan merajalela, ya, orang nggak bisa berusaha, muncullah krisis ekonomi. Ya, bisa begitu. Yang pada akhirnya memberikan krisis secara sosial. Hubungan masyarakat itu menjadi
chaos, ya, dan bahkan dikatakan di sini orang-orang fasik mengejar orang-orang benar, sehingga akhirnya keadilan itu tidak bisa dirasakan. Justru yang merajalela itu adalah perbuatan-perbuatan ketidakadilan. Nah, inilah yang menyesakkan hati Habakuk. Habakuk ini bukan seorang umat biasa, bukan orang awam. Dia seorang nabi. Kalau nabi berarti dia memiliki kehidupan rohani itu ya nggak usah diragukan lagi. Pasti kerohaniannya sangat dekat dengan Tuhan. Dia bergaul dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang disampaikan oleh Habakuk sebagai bentuk curhatannya secara khusus kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi aku berteriak engkau tidak tolong? Jadi betul-betul telah menyesakkan hati jiwa daripada Habakuk. Nah, pada waktu Habakuk menunggu jawab daripada Tuhan, ini yang lebih menyesakkan dan membingungkan. Keadaan sudah memang membingungkan, ya, sudah menyesakkan. Ditambah lagi jawaban Tuhan ini lebih membingungkan lagi. Kenapa? Karena Tuhan akan melaksanakan penghukumannya dengan membangkitkan bangsa yang lebih jahat dari Yehuda dan Israel. 2 kali lipat lebih jahat daripada umat Tuhan. Ya, umat Tuhan ini sudah memang berlaku jahat, tetapi bangsa yang dipakai untuk menghukum ini adalah bangsa yang lebih jahat lagi, yaitu bangsa siapa? Kasdim, itu adalah Babil. Sekarang ini adalah Irak Selatan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, ayat yang ke-6 pasal 1. Akulah yang membangkitkan. Hah? Kok bisa begitu Tuhan? Tambah confused, bingung Nabi Habakuk ini. Nah, saudara, atas kebingungan yang sudah memuncak klimaks, tidak lagi dia bisa mengerti. Tetapi Habakuk dalam pergumulannya tidak berhenti sampai di situ. Itu yang sangat saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di puncak problem, di puncak masalah, di puncak krisis, di puncak kebingungannya itu, si Habakuk masuk ke dalam tempat khusus, tempat pengintaian pada pasal yang kedua. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lihat, jadi Habakuk bergumul lebih dalam lagi. Dia tidak berhenti sampai di situ, ya, untuk menunggu jawab Tuhan. Nah, saudara, apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan itu terdapat pada ayat yang keempat, bahwa sesungguhnya orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah dikatakan pada ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, namun kita perlu belajar di sini adalah kemutlakan sifat percaya atau kemutlakan sifat iman. Apa kemutlakan sifat iman? Yang pertama, kalau orang mengatakan percaya, dia beriman, mutlak dia harus berpikiran positif. Ya, jadi kemutlakan sifat iman itu adalah positif. Sekalipun memang semua suasana tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bertentangan dengan apa yang kita alami, saudara, keadaan memang negatif, terjadi banyak krisis, tapi orang yang beriman tetap positif terhadap Tuhan, tetap positif terhadap keadaan, dan tetap positif
dengan situasi kondisi. Jadi saudara, kalau seandainya keadaan positif, semuanya aman dan damai, terus kita positif, itu biasa. Tetapi pada waktu keadaan negatif, banyak krisis, ada banyak masalah, mungkin di luar kita, bahkan di dalam kita, kita juga dirundung mungkin oleh sakit penyakit. Di tengah-tengah situasi ini, kita tidak meragukan Tuhan, kita tidak menyaksikan Tuhan, kita tetap percaya dan kita positif dengan segala rencananya di dalam kita. Makanya kalau situasi positif, kita positif untuk percaya, biasa. Tapi pada waktu situasi kondisi negatif, kita tetap positif, itu luar biasa. Inilah yang dinamakan kemutlakan sifat iman. Sebagaimana Daud beriman mengakui Tuhan Gembala yang baik. Waktu di rumput hijau, air tenang, dia menyegarkan jiwaku, Tuhan, Yesus Gembala yang baik. Pada waktu di lembah kelam, banyak persoalan, banyak pergumulan, sakit penyakit, krisis ekonomi, dia mengatakan, Tuhan tetap Gembalaku yang baik. Nah, saudara, yang kedua, kemutlakan sifat iman itu adalah aktif, tidak pasif, tidak skeptis, tidak stagnasi. Jadi di tengah-tengah gejolak pergumulan, di tengah-tengah gejolak segala krisis bencana, orang yang percaya itu tidak pasrah pasif, ya udahlah, memang ini kan tidak bisa dihindari lagi, apa boleh buat, ya akhirnya dia mulai pasif, ya dia mulai tidak lagi bisa melakukan apa-apa, terpasung dengan masalah. Dia berhenti berdoa, berhenti bersekutu, berhenti beribadah, ya. Jadi pemerintah mengadakan satu lockdown secara, ya artinya secara undang-undang, ya di negaranya. Akhirnya kita juga lockdown, ya. Lockdown doa, lockdown bersekutu, lockdown juga melayani, terus tidak melakukan apa-apa. Saudara, ini bukan kemutlakan sifat daripada iman, tapi kemutlakan sifat iman yang kedua adalah aktif, bahkan proaktif, ya, dinamis. Justru ada masalah, dia lebih kencang berdoa, lebih kencang beribadah, lebih kencang dia melayani Tuhan. Dia nggak pasif, dia nggak berpangku tangan, dia tetap aktif dalam hatinya untuk berdoa, mendoakan banyak hal, mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan keluarganya, mendoakan orang-orang yang memang mengalami tekanan-tekanan yang berat. Jadi dia lebih antusias untuk berdoa dan juga melayani dan juga bekerja. Ya, nggak bisa kerja A, B, C, dia minta hikmat dari Tuhan. Apa yang bisa dikerjakan di masa COVID ini? Yang penting Tuhan boleh memberkati pekerjaanku, cukup mensejahterakan seisi rumahku. Jadi kemutlakan sifat iman di tengah-tengah bencana, yang pertama memang positif, dan yang kedua adalah aktif, nggak pasif, nggak statis, ya, nggak skeptis. Yang ketiga, kemutlakan sifat iman itu adalah progresif. Jadi dia berakumulasi, maju, bukan mundur. Makanya dalam kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6, orang-orang yang maju menangis, walaupun menangis maju sambil menabur benih. Itu berbicara tentang iman yang progres di tengah-tengah situasi yang menghimpit, menjepit, ya, telah menekan kita. Di sini orang yang percaya dalam kemutlakan sifat imannya, dia justru menggunakan masalah itu untuk dia maju. Ya, bukan mundur. Tidak juga menyimpang ke kiri ke kanan, lebih concern, lebih fokus memandang kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Sampai seperti iman yang progres yang dialami oleh Habakuk. Makanya setelah dia mengerti jawaban Tuhan,
Apa jawaban Tuhan di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah krisis? Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Jadi jawabannya adalah iman yang bersifat positif, iman yang bersifat aktif, dan iman yang bersifat progresif. Sehingga dengan ini pada akhirnya Habakuk bisa beria-ria di dalam Tuhan. Sehingga dia berkata dalam imannya, keadaan belum berubah. Ya, ladang-ladang tetap tidak menghasilkan. Pohon ara tidak berbuah. Keadaan kejahatan belum juga selesai. Tapi dia bisa beria-ria dalam Tuhan, rahasianya apa? Inilah iman yang positif, iman yang aktif, iman yang progresif. Sehingga di puncak ini dia bisa mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, ladang-ladang tidak menghasilkan, ternak tidak ada lagi dalam kandang, aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ini saudara jawabannya. Jadi iman yang menjawab semua krisis persoalan, bahkan juga segala bencana. Makanya saudara, dalam sebuah buku Albatros yang ditulis oleh Deborah Kelly, ya, makanya dia dalam sebuah pengalaman di dalam perjalanan hidupnya dengan Tuhan pernah mengalami satu bencana di tengah-tengah laut, yang di tengah-tengah kemustahilan rasanya itu bisa diselamatkan, sehingga dia menulis pengalamannya di sini, ya, dalam satu bentuk, ya, pernyataan yang luar biasa. Kenalilah dengan iman kenalilah kedaulatan Allah di tengah-tengah bencana. Saya ulangi lagi sekali, dengan iman kenalilah kedaulatan Tuhan di tengah-tengah bencana. Jadi saudara, kalau kita dilanda oleh banyak krisis bencana, mari kita boleh memandang kepada Tuhan dalam iman kita, supaya kita lebih dalam mengenal siapa Allah Sang Juru Selamat kita yang kita percaya. Saudara, Allah berdaulat atas segala sesuatu dan atas segala peristiwa. Ya. Jadi kedaulatan Allah ini berbicara tentang kemutlakan Allah untuk memutuskan atau menetapkan, ya, di dalam kasih-Nya. Ya, jadi kemutlakan Allah untuk menetapkan atau menentukan di dalam kasih-Nya. Itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Saudara, makanya di sini pada waktu Habakuklah menemukan jawab, makanya dia bisa memuji Allah atas semua krisis, bencana yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Pada pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dikatakan demikian, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Jadi saudara, sekarang Habakuk tidak bingung lagi, karena dia sudah menemukan dalam imannya tentang pribadi Allah yang berdaulat. Saudara, Allah berdaulat atas waktu. Habakuk berseru, berapa lama lagi Tuhan? Dan di sini kita harus mengakui Allah berdaulat atas waktu. Kapan dia akan bertindak? Kapan dia menjawab doa kita? Kita boleh berdoa hari ini, Tuhan yang menentukan waktunya. Dia bisa jawab malam ini, dia bisa jawab minggu depan, dia bisa jawab tahun depan, dia bisa jawab mungkin puluhan tahun, dan dia bisa jawab mungkin kita sudah lupa, Tuhan tidak pernah melupakan. Jadi makanya saudara, kita percaya Allah berdaulat atas waktu. Jangan paksa Tuhan. Ya, Tuhan cepatlah, biarlah kami berdoa dalam nama Yesus. Krisis corona ini, bencana corona ini, ya,
cepat berlalu. Kalau bisa minggu depan sudah berlalu. Nah, siapa kita yang mau mengancam Tuhan, saudara-saudara? Jadi makanya serahkanlah semua krisis bencana di dalam kedaulatan waktu Tuhan. Tuhan juga berdolat untuk menentukan penghukuman dengan caranya, bukan cara kita. Ya, Habakuk juga kepingin Tuhan cepat itu nyatakanlah keadilanmu dalam bentuk penghukuman untuk umatmu, menurut pikiran Habakuk. Tapi pada waktu dia sudah menemukan jawab atas iman yang positif, aktif, dan progresif ini, makanya saudara, Habakuk bisa memuji Tuhan. Ya, jadi dia mengatakan, engkaulah yang telah menetapkan, engkaulah yang telah menentukan bangsa Kasdim Babil itu dengan caramu untuk menyatakan penghukumanmu. Jadi Allah berdolat atas penghukumannya dan juga dengan cara dia menghukum. Tapi ingat bahwa penghukuman Allah mempunyai dasar itu kasih. Makanya pada waktu bangsa Israel ditawan ke Babil, ya, oleh bangsa Babil, justru di Babillah bangsa Israel bertobat. Ya, sejarah mencatat di sana dia bertobat, ya, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan akhirnya Tuhan berfirman untuk dia bertani, berternak, bercocok tanam, dan Tuhan memberkati cocok tanamnya. Dan di sana mereka berseru menyerukan nama Tuhan, sehingga bangsa Babil diberkati dengan keberadaan orang-orang Yehuda yang ada di Babil. Jadi makanya lihat, Allah menyatakan penghukuman, tujuan pertamanya adalah di dalam kasihnya merindukan umatnya bertobat. Nah makanya kalau seandainya krisis corona ini merupakan cara Tuhan, ya kalau itu merupakan sebagai suatu akibat dosa-dosa dunia ini, ya dosa-dosa kita, ya mari kita datang, ya kita bertobat, ya jangan mengeraskan hati. Nah kalau kita tidak bertobat, maka penghukuman Tuhan menjadi kebinasaan. Saudara, Allah juga berdolat di dalam kasih-Nya untuk memberi ujian kepada umat-Nya. Jadi makanya saudara, banyak orang berdoa kok sepertinya nggak ada jawab doa dari Tuhan ya. God silent. Saudara John Wipiri menulis, ya, God silent, Allah berdiam. Kenapa Allah berdiam? Bukan berarti Allah pasif, tidak. Dia tetap aktif dalam dia silent, dia berdiam diri. Ya, dia sedang memberi ujian kepada umatnya yang dikasihinya. Namanya lagi ujian, saudara. Ya, kita ada di ruangan kelas, kita tanya guru kita di mana? Ada dalam kelas. Ngapainin dia? Dia ngawasin. Dia jalan ke depan, ke belakang. Ya, dan pada waktu ujian ada seorang anak murid, Pak Guru, minta tolong dong. Ini pertanyaan nomor yang ke-7 sulit. Kasih tahu dong satu aja. Saudara, saya ingin tanya, kalau dia guru yang baik, lagi ujian, terus muridnya nanya, dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu, paling dia mandang dengan kasih, mungkin dengan senyum. Saudara, sama dengan Allah kita. Dia berdolat di dalam kasih-Nya, memberi ujian. Bukan cobaan, ujian. Nah, kalau memang COVID Corona ini merupakan satu ujian dari Tuhan, ya kita minta kekuatan imanlah dari Tuhan supaya kita lulus, supaya iman kita ternyata adalah iman yang tahan uji, ya, daripada semua keadaan. Saudara, kita juga percaya Allah berdolat di dalam rencana penggenapan nubuatannya. Kan Allah sudah bernubuat. Firman Allah juga sudah menyatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 bahwa pada hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Bukan masa-masa yang gampang, masa-masa yang sukar. Nah, kalau oleh karena wabah corona ini, keadaan kita, keadaan semua negara, keadaan dunia mengglobal mengalami kesulitan, kesukaran. Kalau ini memang merupakan penggenapan, ya tanda-tanda zaman, akhir zaman, ya kita bersyukur karena apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Ya kita malah bisa memuji-muji Allah atas kesulitan yang disebabkan oleh Mister Corona ini, ya Corona 19 ini. Jadi makanya kalau ini merupakan bentuk kedaulatan Allah menggenapi nubuatan firman-Nya, kita harus
bersyukur atas firman Allah. Iya dan amin, digenapi segala firman-Nya. Dan mari kita belajar untuk hukum sebab akibat dari corona yang ke depan ini. Keadaan akan tambah sulit, yang jelas secara ekonomi, dan mungkin nanti secara sistem-sistem yang lain yang kita tidak mengerti. Makanya kita sebagai umat percaya memandang COVID corona ini secara iman yang positif. Ya, positif dengan Tuhan, positif dengan rencananya, positif dengan kedaulatannya, positif dengan segala sesuatu yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Makanya kita mungkin bertanya, sudah kurang lebih 2 bulan corona atau mungkin 2,5 bulan. Ya, kok ini belum selesai? Memang Allah di mana di masa corona ini? Jangan ragu, saudara. Jangan sangsi. Kita nggak mengerti kapan akan selesai corona ini. Tetapi percayalah seperti Habakuk percaya dalam iman yang positif, dalam iman yang aktif, dalam iman yang progresif. Allah berdaulat atas segala sesuatu dan juga atas segala peristiwa kejadian yang diizinkannya. Allah dalam Yesus Kristus yang telah mengkaryakan keselamatan. Dia adalah pribadi yang berdaulat di surga, di bumi, ya, atas seluruh ciptaannya, berdaulat atas siang dan malam, berdaulat atas segala waktu, berdaulat atas segala peristiwa, supaya kita boleh menaikkan pujian dan syukur di tengah-tengah berbagai krisis, di tengah-tengah wabah corona ini. Kita bukan hanya bersyukur, kita bukan hanya bisa berbahagia, ya, tetapi kita boleh memuji Allah, karena Allah berdaulat di atas segala sesuatu dan di atas segala peristiwa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan PA pada saat ini. Biarlah apa yang di-share boleh memberkati seluruh rekan-rekan PA. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.